Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market review kita untuk perdagangan hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni 2021, dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan besok hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Kalau kita lihat dalam market outlook yang kita berikan tadi pagi, kami mengatakan IHSG 53% berada di dalam zona merah. Dan memang IHSG akhirnya betul ditutup di zona merah. Jadi IHSG dibuka langsung turun dengan dibuka di 5.959,965, langsung turun ke titik terendahnya di 5.884,918 yang cukup menimbulkan kepanikan. Kemudian IHSG perlahan naik ke area hijau di titik tertingginya sampai ke 6.021,494 dan akhirnya ditutup turun ke 5.996,253 atau melemah 0,18% atau 10,867 poin. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini juga cukup besar, 13,617 triliun, dengan tercatat 177 saham menguat dan 345 saham melemah. Dengan hari ini didominasi oleh kenaikan atau kebangkitan saham-saham dari dunia kesehatan, saham farmasi dan juga saham-saham rumah sakit. Kalau kita lihat memang IHSG sudah 4 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Dan hari ini walaupun IHSG berada dalam zona merah, investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 2,1 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri, hari ini rupiah diperdagangkan melemah 47 poin atau 0,33% ke 14.471. Sedangkan kalau kita lihat dari harga emas dunia sudah mulai membaik, menguat 1,08% atau 19,05 poin ke 1.783,40. Dan ini kalau dirupiahkan adalah 829.733. Dan kalau kita lihat dari market regional Asia, memang seluruh market regional Asia merah cukup dalam dengan dipimpin pelemahannya oleh Nikkei 225 Tokyo Jepang yang melemah 3,29% ke 28.010,93. Sedangkan satu-satunya yang berada di dalam zona hijau adalah Shanghai Composite Index yang menguat 0,12% atau 4,08 poin ke 3.529,18. Memang positifnya pergerakan IHSG dari bawah ke atas itu ditunjang oleh adanya tweet. Jadi Presiden Joe Biden, Presiden Amerika, membuat tweet yang menyatakan bahwa Amerika sudah meninggalkan COVID dan Amerika sedang mulai bergerak maju atau moving forward. Dan ini langsung membalikkan Dow Jones Index Future yang tadinya dalam posisi merah 0,8% menjadi positif, saat ini positif 0,56% atau 186 poin ke 33.341. Dan kalau kita lihat opening dari market Eropa pun cukup tersenyum, di mana saat ini FTSE 100 Index London berada dalam zona hijau di 7.025,950 plus atau positif 0,12%. Sedangkan DAX Frankfurt berada dalam posisi 15.495,93 mengalami kenaikan 0,31%. Dan langsung saja kita berpindah ke 3 buah saham yang akan kita
coba amati kali ini untuk perdagangan besok. Dan perlu kami tegaskan, ini bukanlah merupakan sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan juga bukanlah merupakan sebuah pom-pom. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan langsung saja yang pertama kita ke saham perbankan, saham finansial, yang memang kalau kita bilang IHSG mau naik besok setelah 4 hari berturut-turut dalam zona merah, saham perbankan tentu akan menjadi saham yang harus kita amati apakah akan mengalami kenaikan juga. Dan kali ini kami pilihkan adalah saham Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, di mana kalau kita lihat BBRI hari ini memang mengalami kenaikan 30 poin atau 0,77% ke 3.940. Dan total transaksi yang terjadi di BBRI hari ini adalah 567,65 miliar rupiah. Dan secara valuasi BBRI saat ini price earning ratio-nya adalah 17,8. Market capital atau nilai pasar dari BBRI saat ini adalah 485,98 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat saat ini BBRI memiliki rentang harga gas selama 1 bulan terakhir dari 3.860 sampai dengan 4.390. Sedangkan secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini BBRI bergerak dari 3.820 sampai dengan 4.950. Ini membuat BBRI saat ini baik secara year to date maupun secara monthly sudah sangat murah. Investor asing hari ini melakukan net foreign buy di saham BBRI sebesar 61,64 miliar rupiah. Berikutnya kita punya sebuah saham dari sektor farmasi, yaitu Kimia Farma Tbk yang hari ini ditutup di posisi auto reject atas dengan kenaikan 24,89% atau 580 poin ke 2.910. Total transaksi yang terjadi di Kimia Farma hari ini cukup besar, 93,41 miliar rupiah, dengan market capitalnya adalah 16,16 triliun. Tapi secara valuasi KF ini adalah perusahaan yang sudah sangat mahal. Price earning ratio-nya adalah 233,63. Ya, jadi secara valuasi KF ini sudah sangat mahal. Dan kalau kita lihat memang selama 1 bulan terakhir harga KF bergerak dari 2.190 sampai dengan 2.910. Jadi kalau kita lihat secara monthly memang KF sekarang berada dalam harga termahalnya. Tapi kalau kita lihat secara year to date maka harga KF bergerak dari 2.190 sampai 7.575. Jadi kalau kita boleh kategorikan saat ini secara year to date KF masih lumayan murah. Dan setelah 4 hari berturut-turut berada dalam zona merah, akhirnya KF keluar dari zona merah dan naik dengan cukup tinggi. Dan kita memiliki support atau trading plan kami di saham KF ini adalah kami memiliki support di angka 2.370 dengan resistennya di harga 3.070. Jadi trading range kami untuk KF adalah dari 2.370 sampai dengan 3.070. Dan berikutnya kita punya saham dari sektor mining yaitu ANTM atau Antam. Antam sendiri hari ini diperdagangkan mengalami pelemahan 30 poin atau 1,35% ke 2.200. Dan hari ini total transaksi yang terjadi di Antam juga cukup besar, 220,25 miliar rupiah. Sedangkan price earning ratio untuk Antam adalah 20,97. Jadi valuasi Antam sudah sedikit mahal. Dan market capitalnya adalah 52,87 triliun rupiah. Dan Antam sendiri sudah mengalami pelemahan selama 2 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan Antam adalah dari 2.130 sampai dengan 2.600. Sedangkan secara year to date pergerakan Antam bergerak dari 1.940 sampai 3.440. Jadi Antam bisa kita kategorikan secara monthly maupun secara year to date sudah cukup murah. Dan kalau kita lihat Antam sendiri memiliki support secara price action adalah di 2.140 dengan resistennya ada di 2.600. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.